tersangka dan masih belum tersangka. Siap. Habis tapi hasil. Bayar rapi. Nanti aja. Nanti. Ayo foto. Ayo. Ayo. Udah disuruh angkat. Wanter di dalam. Dan kalau kasih itu belum diambil gambarnya. Oh, ayo. Maju. Kanan dulu ya. Kanan ya. 1 2 3. Tangan dulu. Dah? Dah. Tengah udah? Kiri. Ini ngetok. Ambil motor. Terus hari terakhir apa? Untuk persekongkolan jahat, penadahan kita terapkan sebagaimana dalam pasal 266 KUH pidana junto 4 kenakan pencurian dan pemberatan. Dua orang yang melakukan pencurian dan pemberatan. Baik, makasih. Kasihan yang itu suara. Baik rekan-rekan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, saat ini dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur berulang kali melakukan pengungkapan. Pengungkapan ini pada saat ini ya terkait adanya dasar 3 laporan ya, laporan polisi. Di mana laporan ini sekira kejadian dari tanggal 26 Mei, kemudian tanggal 24 Juli dan 30 Juni pada tahun 2020. Apa terjadi? Ya, yang pertama kejadiannya adalah tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau kita singkat dengan curat. Ya. Kemudian juga adanya tindak pidana pemalsuan surat dan persekongkolan jahat atau secara bersama-sama. Ya. Kemudian ada tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan juga penadahan. Ya. Dalam hal ini penyidik telah berhasil mengamankan 3 tersangka ya, yang ada di belakang kita. 3 tersangka, pertama inisial SKH, kemudian tersangka kedua Y, dan tersangka ketiga C. Ya. Ketiga tersangka ini tentu memiliki peran masing-masing yang berbeda. Yang pertama ada yang bagian joki ataupun yang membawa kendaraan pada saat melakukan pencurian dan pemberatan atau yang kita kenal dengan curanmor, ya, mengambil kendaraan roda 2 milik orang lain tentunya. Dan satu lagi yang melakukan eksekusi atau yang melakukan tindakan, yaitu melakukan pengerusakan dan kemudian membawa kendaraan yang dimaksud roda 2. Kemudian ada yang bagian menerima atau menadah, tindak pidana menadah. Dan kemudian komplotan ini yang paling unik untuk saat ini adalah para pemetik atau pelaku pencurian pemberatan ini menerima order berdasarkan jenis kendaraan. Ya, jenis kendaraan roda 2. Jenisnya, mengapa ada jenis? Karena yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukan kamuflase ataupun perubahan juga. Melakukan perubahan yaitu terkait dengan nomor rangka dengan nomor mesin. Barang yang sudah atau kendaraan yang sudah dilakukan pencurian dirubah sesuai dengan surat yang dimiliki oleh penadah. Ya, dari kemampuan ini kemudian menjadi seolah-olah
kendaraan yang hasil curian sah sebagaimana yang terregister di kepolisian atau di Direktorat Lalu Lintas di bagian registrasi dan identifikasi. Berdasarkan hasil pengungkapan ini, perlengkapan untuk melakukan perubahan nomor rangka maupun nomor mesin sesuai dengan jenis yang diorder oleh penadah kemudian disamakan dengan STNK dan BPKB yang dimiliki mendasari pembelian dari hasil kendaraan-kendaraan yang kecelakaan lalu lintas, ya, yang kemudian tentunya dijual oleh tersangka. Harganya tentu menjadi harga normal, ada keuntungan dalam hal ini, ya. Membeli surat menyurat asli kendaraan lalu lintas, kemudian membeli kendaraan hasil kejahatan pencurian pemberatan, merubah identitasnya dan kemudian menghasilkan keuntungan dari hasil kejahatannya. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Dan tadi kan sudah berapa tahun dan berjalannya ini aksi? Nanti dari tersangka lah, ya. Dan tadi kan di STNK dan BPKB itu adalah bekas kendaraan yang kecelakaan dan sebagainya, dan artinya antara nomor rangka ini terdaftar ya di. Begini, untuk nomor rangka, nomor mesin adalah kewenangan dari peraturan undang-undang yang berlaku, yaitu di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah fungsi kepolisian lalu lintas. Pada fungsi lalu lintas ada yang namanya register dan identifikasi. Maka ya, bagi para pembeli kendaraan bermotor khususnya dalam posisi kendaraan bekas atau second, mengecek karena register dan identifikasi ini diantaranya akan melakukan identifikasi nomor, di mana identifikasi nomor ini akan digesek. Maka dalam mengidentifikasi sesuai tidaknya, walaupun angka, nomor, huruf sama, namun bisa saja secara identifikasi berbeda, dan ini nanti akan merugikan masyarakat, ya. Artinya fungsi kepolisian juga mampu melakukan register dan identifikasi terhadap nomor-nomor rangka maupun mesin yang ada di seluruh Indonesia. Ini belajar dari mana ini? Yang saya pakai itu dolphin, pakai alat dolphin itu. Dolphin. Ya. Dolphin. Ya. Ini beli atau beli? Sudah ada seperti ini. Ya. Sudah buat berapa banyak? Mulai bulan 4. Bulan 4 tahun 2020 ini. Keuntungannya berapa? Satu sepeda motor 1 juta. Pak, ide dari mana itu? Ada di Facebook. Pak, selain roda 2 berarti menerima pesanan roda 4 juga ini Pak ya? Enggak. Ini kan ada roda 4 juga ini Pak? Enggak, cuma pesan nomor rangka mesin aja. Selain nomor rangka, nomor mesinnya sepeda motor dan mobil juga? Iya, bisa mobil. Itu kalau dicek di Samsat, pernah nggak cek di Samsat nomor rangka dan nomor mesin hasil buatan? Saya belum pernah ngecek. Tapi terlihat asli di situ. Iya, kelihatannya asli. kelihatannya sama, Iya. huruf dan angkanya. Sama. Terus STNK BPKB-nya dapat dari mana Pak? Untuk menyamakan nomor mesin nomor rangka ini? Dari mobil kecelakaan. Mobil kecelakaan yang hancur, yang nggak bisa dipakai. Dari mobil kecelakaan yang tidak bisa dipakai lagi. Jadi Sudah bisa diperbaiki lagi. Nah, surat beli motor. Oke. Cekap, ini STNK-nya. Ini ya memang produk Asli ini nih. produk asli. Kan yang dipalsukan itu ini ya. Nomor rangka. Di PPKB asli, STNK asli. Hasil kejahatan kemudian dirubah nomor rangka nomor mesinnya, kami memberikan pelayanan. Baik. Bapak.